Baik, selamat berjumpa lagi kita di Matrixnya Ilmu Komunikasi dan Transformasi Sosialisasi. Kalau di bab kemarin kita sempat menyinggung mengenai eh, kepribadian, dan kemudian daya paksa manusia. Nah, kita kembali menggali potensi manusia. Eh, Mengapa dikatakan manusia adalah makhluk sosial? Karena yang pertama harus mau tidak mau sifat itu ada dipengaruhi oleh dua orang luar atau faktor luar. Contohnya lingkungan pergaulan itu atau lingkungan kerja, itu juga lingkungan alam ya kondisi alam dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian juga adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan katakanlah kita menganggap atau mengklaim diri kita adalah orang yang mandiri. Tapi semandiri-mandirinya berinteraksi dengan orang lain dengan bentuk verbal, pesan dan eh, ini ada kaitannya dengan poin ketiga yaitu bahwa manusia itu tidak cukup dari yang namanya bantuan ya. Jadi kita tetap eh, yang namanya saling dan kita membantu dan juga kita dibantu dengan diri apapun independen kita pada suatu titik pada suatu masa kita akan bisa dalam interaksi ada teori yang namanya looking glass effect oleh Cowley. Teori ini menyatakan bahwa diri seorang memantau apa yang dirasakan di tanggapan masyarakat terhadap misalnya kalau kita sedang berkaca. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya. Ada beberapa hal. Jadi intinya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita menganggap bahwa apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita pikirkan itu juga dipikirkan oleh orang lain. Contohnya, ketika uh, kita punya perspektif mereka memandang saya dengan negatif. Kita menganggap saya ini yang bukan. Dulu. Nah, ini adalah persepsi-persepsi kita sendiri. Nah, jadi kita punya persepsi bahwa orang lain memandang kita seperti ada kalanya pula kita menganggap atau punya persepsi orang lain menilai penampilan kita. Nah, orang-orang menilai penampilan saya hari ini. Ini apa kok itu persepsi kita sendiri. Dan juga ada pula persepsi bahwa apa yang kita rasakan itu sama dengan penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, yang namanya looking glass self ini pada akhirnya pasti nah, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Apa ya? Karena itu adalah kita. Nah, belum tentu memang itulah yang dipandang oleh orang lain terhadap. Baik, sekarang mengacu ke sosialisasi. Ya, jadi, menurut Herbert Mead, ada beberapa tahap yang harus dilalui manusia ketika dia melakukan proses sosialisasi. Nah, apalagi kita sebagai anggota
anggota baru masyarakat harus bisa mempelajari peranan kita di dalam masyarakat tersebut. Jadi, contoh, satu contoh kita adalah orang yang baru pindah, ya, baru pindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Kita menjadi maba atau kita sedang kerja atau tempat lain. Nah, kita otomatis menjadi anggota baru dalam masyarakat tersebut. Kita harus bisa mengobservasi bagaimana peran kita di situ, apa peran kita di dalam. Begitu pula ketika misalnya kita sebagai bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir pun itu juga termasuk anggota baru masyarakat. Oh, maka si anak itu, si bayi itu secara tidak sadar dia akan mengobservasi, dia akan melihat dan mempelajari apa peran dia di dalam keluarga, peran dia di dalam lingkungan tempat, peran dia di sekolah nanti akhirnya dan sebagainya. Nah, eh, jadi kembali ke tahapan. Nah, ketika seseorang itu melakukan sosialisasi, tahap pertama adalah dia ada di play stage. Ya, play stage itu adalah dia meniru perilaku dewasa atau perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kita mengamati dulu sebelum kita hmm, meniru. Oh, oke. Kalau misalnya cara itu langsung bersama-sama bergotong royong membersihkan tempat contoh itu seorang anak mempelajari oh ya kebiasaan laki-laki kebiasaan yang negatif ya laki maka tidak itu melakukan nah itu hal yang dipelajari oleh anak gitu ya direkam karena kalau laki-laki itu pada bicaranya harus selalu tinggi kepada perempuan atau kepada yang anak oh perempuan atau ibu itu biasanya kalau marah kita cubit oh berarti kalau saya marah saya boleh mencubit nah itu juga suatu hal yang akhirnya ditiru ya nah eh, setelah itu adalah gamestick jadi ketika dia sudah mulai meniru ya entah itu positif atau negatif ya kemudian dia akhirnya mengetahui peran dia sendiri apa dan juga peran orang lain seperti apa. Eh, dari hasil observasi itu baru oh oke saya di sini sebagai anak oh saya di sini sebagai murid oh saya sebagai manajer saya harus bagaimana bersikap juga peran orang lain oh dia guru kemudian setelah itu setelah dia mengetahui perannya dia sendiri dan juga peran orang lain dia kemudian melalui atau masuk ke tahap yang namanya generalized other. Nah, di tahap ini dia sudah bisa menjalankan peran dengan baik. Jadi dia tidak lagi meniru, jadi dia sudah tahu, oh oke, okay, berarti yang kemarin itu hal yang jelek, hal yang negatif, saya tidak boleh meniru, tidak boleh lakukan. Oh, yang kemarin itu, yang dulu itu adalah hal yang positif. Nah, jadi dia sudah tahu apa yang harus kita pakai. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai sosialisasi dan interaksi manusia mulai dari awal hingga akhirnya dia bisa bersosialisasi dengan benar. Nah, sekarang kita menuju ke yang berikutnya yaitu mengenai masyarakat. Nah, kalau kita bicarakan masyarakat, ada beberapa hal yang identik ya, ada warga dan masyarakat, ada juga komunitas dan masyarakat. Nah, PR ya
PR nanti tolong dicari definisi masing-masing. Bedanya apa? Oke, jadi definisi warga apa, definisi masyarakat apa, dan definisi komunitas. Kemudian silahkan dijelaskan perbedaannya apa dari ketiganya ini. Oke. Nah, sekarang kita ke masyarakat. Masyarakat adalah definisi dari Eli M. Setiadi adalah kelompok manusia yang ada hubungan yang saling ya, jadi antar hubungan lebih banyak bersifat kekal ya, jadi tidak temporer, tidak sementara, tidak hanya 1 menit 2 menit atau 1 jam 2 jam, dan juga berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu relatif lama. Apa? Di situ ada beberapa karakter sifatnya. Kemudian kedua ada tujuan bersama. Yang ketiga, jalinan berkesinambungan dalam waktu lama. Yang perlu diperhatikan adalah hubungan yang kekal ini tidak akan bisa kekal ya, tidak bisa dikatakan kekal kalau kelompok masyarakat itu tidak berada di satu kawasan tertentu. Kalau misalnya berpindah-pindah kan tidak mungkin bisa berkomunikasi dalam waktu yang lama, toh. Nah, akhirnya dari hasil interaksi itu ada suatu kebudayaan, ya, ada suatu kebudayaan yang dihasilkan. Ya, jadi produk-produknya bisa dari teknologi, seni. Oke, kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi ya, dan kita tolong dicari apa saja ciri-ciri masyarakat. Ya, ciri-ciri masyarakat, jangan lupa identitas sumber. Kalau ini tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri menurut LIM Setiadi, silakan nanti dicari dua, ya, dua lagi sumber mengenai masyarakat dan ciri-cirinya apa. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kerumunan orang di pasar dapat dikategorikan sebagai masyarakat? Dan alasannya kenapa ya? Lalu bagaimana dengan kumpulan orang yang tinggal di desa? Apakah mereka termasuk masyarakat atau bukan? Silahkan nanti di. Oke, nah sekarang kita ke masyarakat pedesaan ya. Kalau tadi kita membahas masyarakat secara umum, sekarang kita ke pedesaan ya. Eh, Desa itu adalah suatu kesatuan hukum yang menjadi tempat tinggal suatu masyarakat dengan pemerintahan sendiri. Maksudnya pemerintahan sendiri bukan berarti mereka mendirikan suatu negara, gitu tidak ya, tapi ada peraturan di situ. Ya. Jadi mereka oh mungkin ya udah gitu, adanya tidak. Nah, yang membedakan antara desa dan kota adalah desa penduduknya kurang dari 2.500 kalau bisa sudah berkembang. Kemudian adalah eh, dia akan menjadi suatu daerah yang lebih besar lagi dan pada akhirnya menjadi kota. Nah, kembali ke pedesaan, ada 3 unsur living unit ya, 3 unsur kesatuan hidup. Yang pertama adalah daerah, itu adalah tata kehidupan. Pada daerah tidak ada penduduk, nah, tentu itu bukan desa karena belum ada yang mendiami. Pada daerah ada penduduk, tidak ada tata kehidupan, chaos. So, maka tidak ada aturan di situ, belum tentu atau tidak menjadi wilayah. Ciri masyarakat desa adalah saling memiliki hubungan kekerabatan, saling mengenal dengan baik, ikatan batin yang kuat, ya hubungannya primer ya karena memang saling mengenal dengan baik itu tadi ya dan ada kekerabatan. Kemudian cenderung homogen ya, cenderung homogen dalam hal atau agama atau adat. Ya. Sering kita temui ya bahwa satu desa itu mayoritas bertani misalnya, mayoritas kerja di ladang tebu, atau mayoritas kerja di pabrik, atau mayoritas menjadi TKI, TKW. Itu
karena mereka memang apa namanya punya apa cenderung mindset yang homogen dan juga ikatannya lebih kuat jika akhirnya apa namanya ketika satu kemudian dirasakan sukses dan lain sebagainya yang lain pun juga akan mengikuti untuk bisa menjadi. Kemudian kontrol sosialnya ketat. Kita bayangkan kalau misalnya kita pulang malam antara desa dan kota, tentu pandangan masyarakat dan reaksinya akan berbeda. Kita kontrol sosialnya lebih ketat. Kita sudah akan dipanggil, diingatkan, ditegur, atau kalau nggak gitu, dijadikan bahan omongan, ya kan? Nah, dan juga gotong royong. Nah, gotong royong ini, ya kalau misalnya ada entah itu kebutuhan, kemudian perayaan, atau mungkin juga ada duka, nah itu biasanya masyarakat akan cepat saling bantu, tentang berpartisipasi. Oke, nah tapi di balik itu juga ada gejala-gejala sosial. Nah, yang pertama ada partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ini ada kaitannya dengan tadi saya bicarakan ya, gotong royong. Jadi partisipasinya akan lebih besar. Ya. Tapi ada pula kontroversi. Ya, jadi kontroversi itu biasanya karena kalau misalnya kita cenderung homogen dalam hal mindset ya, dalam hal pemikiran, maka akan mudah terjadi yang namanya kontroversi. Lagi dengan perkembangan zaman yang sekarang begitu ya, begitu ada pengaruh dari luar, waduh, ini menjadi kontroversi. Ada yang kemudian ada juga kompetisi. Nah, kalau misalnya kita cenderung mengasosiasikan desa dengan keadaan adem, ayam, tenang. Nah, sebetulnya kompetisinya juga tinggi. Ya, kompetisinya tinggi. Em, karena apa? Itu karena dia satu, saling mengenal, ya kan? Dua, ada homogenitas, terutama dalam hal gitu ya. Dan akhirnya kompetisinya pun semakin tinggi. Ya. Dan juga apa namanya konflik pun jadi rawan gitu ya. Dan konflik ini tidak selalu diakibatkan dengan sesuatu yang akhirnya menjadi hal yang besar gitu ya. Yang geger-geger gitu enggak, tapi bisa jadi konflik kecil-kecilan secara verbal dan sebagainya. Ya, tidak setujuan. Nah fungsi desa. Jadi ini adalah potensi sebetulnya. Yang pertama adalah desa itu jadi daerah dukung bagi kota. Kenapa? Karena dia adalah menyuplai bahan pokok. Selain menyuplai bahan pokok, ya dia menjadi lumbung bahan mentah, dia juga menjadi lumbung tenaga kerja. Ya, jadi SDA dan SDM. Terus, sebetulnya desa juga memiliki fokus desa atau kepala ekonomi masing-masing. Nah, di sini kita sudah mulai membangun seperti itu ya. Seperti kita lihat di sini ada desa wisata, desa ini, desa itu. Itu merupakan satu upaya untuk membangun kekuatan ekonomi desa. Ya, jadi desa nelayan juga dibangkitkan ekonominya supaya bagaimana bisa lebih berdaya lagi dengan sumber-sumber hasil laut. Oke, nah sekarang kita ke perkotaan. Kota adalah pusat dominasi yang bertingkat sesuai dengan negara yang bersangkutan. Ya, jadi bertingkat maksudnya ini adalah kota yang kecil, lebih besar lagi dan kota yang sangat besar, metropolitan. Gitu ya. Eh, jadi masyarakat kota, kalau tadi desa hanya ada tiga ya, jadi masyarakatnya lebih banyak ya, lebih kompleks. Ya. Yang pertama, keagamaan berkurang, tidak bergantung pada orang lain, pembagian kerja lebih tegas, kesempatan kerja besar, interaksinya berdasarkan faktor kepentingan. Nah, ya, jadi ini tidak selalu jelek, ya, bisa jadi bagus. Waktu adalah hal penting, kontrol sosial rendah, ya, perbedaan satu kota ke bagaimana. Mobilitas sosialnya tinggi, ya, jadi mobilitas sosial di sini dalam artian yang hari ini kaya bisa jadi besok jadi tidak kaya. Kita sebaliknya. Kemudian juga perbedaan, sorry,
Pola sosial yang berdasarkan pada faktor ekonomi, ras, agama, suku, dan maksudnya adalah hmm, kita akan cenderung terlihat dalam hal pola sosialnya seperti apa. Ya, ekonomi, statusnya apa, ya, rasnya dari mana, gitu, ya, apa, agamanya apa, dari kebiasaan-kebiasaannya itu akan lebih terlihat. Kemudian juga unsur lingkungannya ada wisma, karya, marga, stupa, dan penyempurna. Oh, sorry, tadi saya katakan unsur itu di sini ya. Kalau tadi ada tiga di desa, di kota ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Wisma atau tempat tinggal, karya itu adalah kegiatan yang produktif ya, baik itu pekerjaan maupun kemudian transportasi dan komunikasi, sarana hiburan dan juga penyempurna hubungan ke fasilitas tersier lainnya. Oke, nanti tugas lagi ya, silakan coba cari perbedaan desa dan kota dari aspek-aspek berikut ini ya, mulai dari lingkungan sampai dengan nilai hidup yang dia. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perbedaan hidup dari desa ke kota. Yang dari kurang padat penduduknya ke yang lebih padat. Oleh karena ada urbanisasi ini, akhirnya tenaga kerja non-agraria sektor sekunder, tersier, semakin besar. Karena apa ya? Memang lapangan pekerjaannya di situ semua gitu ya. Jadi tidak hanya ini atau tidak hanya oh, menjala ikan, juga lebih diverse, lebih heterogen. Akhirnya apa? Pemukiman tumbuh dan pengaruh kota meluas ke desa. Contohnya apa? Contohnya saja makanan. Ya. Jajanan yang dulunya hanya di kota sekarang sudah banyak ditemukan di desa. Itu juga cara berpakaian dan lain sebagainya. Ya. Teknologi juga. Oke. Nah, silakan nanti dijawab apa faktor pendorong dan faktor penarik urbanisasi. Faktor pendorong itu misalnya adalah suatu hal yang membuat kita merasa, wah, saya harus ke kota nih. Saya harus cari uang di kota. Namanya faktor pendorong. Faktor penarik, ini sih bisa aja di desa. Saya pengen ke kota. Itu adalah faktor penarik urbanisasi. Silakan nanti dijawab, dicari apa saja faktor pendorong dan apa saja faktor penarik urbanisasi. Terakhir adalah akibat dari urbanisasi. Apa saja akibat urbanisasi? Terbentuknya suburb, suburb atau urban ini adalah kawasan pinggiran kota ya yang biasanya jadi pemukiman ya. Jadi kita sekarang mengalami yang perumahan atau kompleks pemukiman itu semakin jauh dari pusat kota kan. Nah, itu adalah salah satu akibat urbanisasi. Kemudian meningkatnya tuna karya atau pengangguran. Kan? Kemudian permasalahan populasi dan pemerintahan, hubungan tidak sehat ya, karena banyak orang ya dengan berbagai perilaku dan angka kriminalitas bertambah. Ini adalah akibat lebih ke akibat negatif ya. Oke, nah jadi dalam hal ini sebetulnya masyarakat desa itu harus lebih berpartisipasi dalam membangun tempat tinggalnya. Kenapa? Karena dengan partisipasi mereka ada beberapa tujuan yang akhirnya bisa meningkatkan power ya, dayanya desa dan ekonomi, sosial, kultural dan politik ya. Produktivitas naik, kesejahteraan penduduk naik, kualitas hidup otomatis naik, dan partisipasi masyarakat pun juga akan meningkat. Ya, jadi mereka tidak hanya menjadi orang yang mencari kerja, tapi juga sudah bisa menghasilkan lapangan. Baik, eh, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas silahkan dikerjakan dengan kelompok berpasangan ya. Jadi satu kelompok dua orang. Oke, semua pertanyaan tadi ya, mulai dari paling terus kita dikerjakan dalam kelompok dua orang. Oke, terima kasih. Pak. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.